Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Teologi Pembangunan izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul yang akan kami presentasikan, yaitu Tauhid Landasan Penataan Lingkungan Hidup. Sebelumnya saya akan sedikit menyinggung tentang pendahuluannya terlebih dahulu, bahwasanya lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia sejak manusia pertama Nabi Adam alaihissalam hingga sekarang. Lingkungan telah mengalami banyak perubahan akibat usia dan eksploitasi manusia. Dalam Islam, tauhid bukan hanya tentang hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan alam. Islam menekankan keseimbangan dan keberlanjutan dalam memanfaatkan lingkungan agar tetap dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan oleh generasi selanjutnya. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Saipul dan Saudara Anissa. Dipersilahkan. Sebelumnya kepada moderator saya ucapkan terima kasih karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Mungkin langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang ekologi dalam perspektif Islam. Ekologi adalah ilmu yang membahas interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam Islam, konsep ini juga dikenal dengan ekologistin, yang menunjukkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Yang pertama ada keseimbangan ekologis dalam Al-Quran. Al-Quran menegaskan pentingnya keseimbangan ekologi dalam berbagai ayat. Contohnya itu Quran Surat Al-Infitor ayat 7 yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangan. Yang kedua, ada tugas manusia dalam menjaga lingkungan, di mana manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Allah memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga dan tidak merusak lingkungan. Eksploitasi alam yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan membawa bencana. Selanjutnya yaitu prinsip Islam dalam menjaga lingkungan. Dalam Islam terdapat 5 prinsip utama yang menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Yang pertama ada memelihara kemaslahatan agama. Lingkungan yang sehat mendukung pelaksanaan ibadah dan penghambaan kepada Allah. Yang kedua adalah memelihara jiwa. Alam yang bersih dan sehat mendukung kehidupan manusia yang sejahtera. Dan yang ketiga ada memelihara akal. Lingkungan yang baik memungkinkan manusia berpikir jernih dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, memelihara keturunan. Keberlanjutan lingkungan menjamin kehidupan generasi mendatang. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memelihara harta. Sumber daya alam yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak keseimbangan. Selanjutnya yaitu hukum Islam dalam menjaga lingkungan. Islam mengatur secara jelas bagaimana manusia harus memperlakukan lingkungan. Nah, di sini ada 3 poin bagaimana manusia itu harus memperlakukan lingkungan. Poin yang pertama itu larangan merusak alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 56 melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, segala bentuk eksploitasi yang merugikan lingkungan dilarang dalam Islam. Yang kedua yaitu perintah menjaga keseimbangan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7 sampai ayat 9 menegaskan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga yaitu konsep keberlanjutan dalam Islam. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan
kita untuk tidak menebang pohon sembarangan, bahkan dalam kondisi perang sekalipun. Nah, Islam mengajarkan efisiensi dalam penggunaan air dan sumber daya lainnya. Nah, jadi Islam itu sudah memiliki prinsip-prinsip yang jelas dalam menjaga lingkungan hidup. Nah, Islam juga melarang segala bentuk kerusakan terhadap alam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran, dan juga memerintahkan manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, ajaran Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam, bahkan dalam situasi ekstrim sekalipun seperti peperangan. Selanjutnya yaitu konsekuensi merusak lingkungan. Merusak alam bukan hanya pelanggaran terhadap sunatullah, tetapi juga termasuk bentuk kufur nikmat. Nah, di sini ada 2 poin dari konsekuensi merusak lingkungan ini. Poin yang pertama itu bencana alam sebagai akibat eksploitasi berlebihan, sebagaimana yang dikisahkan dari kaum Saba dalam Quran surat Saba ayat 15 sampai 17, yang menunjukkan bagaimana kehancuran terjadi akibat ketidakseimbangan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua itu dampak sosial dan ekonomi. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya, kemiskinan dan bencana sosial lainnya. Nah, jadi merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketetapan Allah atau sunatullah, dan juga termasuk tindakan kufur nikmat atas anugerahnya. Nah, eksploitasi alam yang berlebihan juga dapat mendatangkan bencana alam, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kisah kaum Saba dalam Al-Quran surat Saba ayat 15-17. Nah, selain itu dapat juga dampak kerusakan lingkungan yang meluas ke bidang sosial dan ekonomi, seperti kelangkaan sumber daya, meningkatnya kemiskinan, dan munculnya berbagai bencana sosial lainnya. Kesimpulannya yaitu Tauhid sebagai landasan penataan lingkungan hidup menegaskan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan ekologi sebagai bagian dari ibadah kepada Sekian Allah. dari kami, kurang Islam lebihnya mengajarkan mohon maaf. agar Terima manusia kasih. tidak melakukan Wassalamualaikum eksploitasi warahmatullahi berlebihan dan wabarakatuh. harus menjaga lingkungan demi kesejahteraan bersama. Dengan memahami dan menerapkan prinsip tauhid dalam kehidupan sehari-hari, manusia dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan lestari. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya, Dini, sebagai moderator, dan 2 teman saya, Saudara Saipul dan Anissa, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.